Ya pemirsa, sebuah helikopter berpenumpang 8 orang hilang kontak usai terbang dari Kota Baru menuju Palangkaraya. Hingga kini tim SAR masih mencari helikopter tersebut. Helikopter dengan nomor registrasi PKRGH yang kontak saat terbang di ketinggian 3.000 kaki. Sebelumnya diketahui helikopter lepas landas dari Bandara Kota Baru pada pukul 7.46 waktu Indonesia Barat dengan waktu perkiraan tiba di Bandara Palangkaraya sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Barat. Kontak terakhir tercatat pada pukul 7.54 waktu Indonesia Barat sekitar 10 menit usai lepas landas. Berdasarkan informasi, helikopter memuat 8 orang penumpang dan awak. Areanya di sekitar Menteweh, Kabupaten Tanah Bumbu. Nah itu titik terakhir dapat berkomunikasi atau lost kontaknya, ya bisa panggilan terakhirnya di sana di titik koordinat di daerah Kabupaten Tanah Bumbu. Pencarian helikopter telah dilakukan di 2 titik oleh tim gabungan Basarnas dan Brimob. Penyisiran dilakukan melalui jalur darat dan udara dengan mengerahkan helikopter Polairut. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa, diduga korsleting listrik sebuah mobil pickup ludes terbakar di Jalan Raya Sokaraja Banyumas, Jawa Tengah. Api padam setelah petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi kejadian. Api membakar mobil pickup di Jalan Suprapto, Sokaraja, Banyumas. Api yang muncul dari bagian depan mobil ini tiba-tiba saja langsung membesar. Kencangnya angin di area persawahan membuat api cepat menyambar ke bagian lain kendaraan. Dibantu warga anggota Polsek Sokaraja berusaha memadamkan api. Namun kondisi angin yang kencang membuat api sulit untuk dipadamkan. Api berhasil dipadamkan 20 menit kemudian setelah petugas damkar dari Banyumas tiba di lokasi kejadian. Dari hasil penyelidikan, dugaan sementara, kebakaran dipicu korsleting listrik di bagian mesin. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. Beraksi di 4 wilayah Kota Padang, Sumatera Barat, pelaku pencurian spesialis gedung sekolah mengambil berbagai barang termasuk uang. Pelaku mencuri untuk berfoya-foya di tempat hiburan malam. Aksi pencurian di SMP 7 Padang, daerah Lolong, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, terekam kamera CCTV sekolah. Pelaku membobol jendela ruang guru dan mengambil sejumlah uang yang berada di dalam laci. Polisi meringkus pelaku di daerah Simpang Haru, tak berkutik saat diamankan usai keluar dari salah satu tempat hiburan malam. Polisi menyita barang bukti 1 unit obeng yang digunakan untuk mencongkel jendela serta uang tunai sebesar Rp70.000 sisa hasil pencurian. Tersangka telah mencuri di 4 sekolahan dengan barang bukti alat yang digunakan untuk membongkar sekolah. Tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara. Di Padang, Sumatera Barat, Budi Sunanda melaporkan. Sekelompok pria yang meresahkan warga di Kota Makassar, Sulawesi Selatan digerebek polisi. Sepeda motor tanpa identitas dan menggunakan knalpot brong disita. Kelompok pria bermotor ini digerebek polisi karena dianggap meresahkan warga Meranti, Kota Makassar. Penggerebekan dilakukan setelah adanya laporan warga tentang kegiatan kelompok pria bermotor yang mengganggu ketertiban umum. Polisi menyita dan mengamankan motor yang menggunakan knalpot brong tanpa identitas. Sementara sejumlah pria yang terlibat dalam kelompok ini menjalani pemeriksaan. Polisi akan melakukan penyelidikan lebih lanjut adanya dugaan pencurian dalam kasus ini. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang kakek berusia 72 tahun mencuri sepeda motor di Pekalongan, Jawa Tengah. Sementara seorang petani di Jember, Jawa Timur menjadi korban begal oleh orang yang baru dikenalnya dengan modus meminta antar ke rumah temannya.
Dalam rekaman CCTV, seorang kakek membawa kabur sepeda motor di Dukuh Wonorejo, Kalirejo, Talun, Pekalongan, Jawa Tengah. Motor diparkir namun pemilik lupa mencabut kunci. Dari hasil penyelidikan, polisi menangkap pelaku pencurian seorang kakek berusia 72 tahun dan pria berusia 34 tahun. Sejumlah barang bukti termasuk STNK, BPKB, dan satu unit motor Yamaha Vision diamankan. Pelaku mengaku mencuri motor untuk dijual namun sudah tertangkap. Para tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno melaporkan. Dua pelaku begal, masing-masing inisial ABP dan MH, langsung digelandang ke kantor Polres Jember usai membegal PO di jalan yang sepi di Kecamatan Gumuk Mas, Jember, Jawa Timur. Korban semula kenal dengan pelaku di sebuah warung pinggir sawah, lalu pelaku beralasan bingung mencari alamat rumah temannya. Pelaku berpura-pura meminta tolong korban untuk mengantarkan ke rumah temannya. Hingga akhirnya korban mengantarkan pelaku dengan gunakan sepeda motornya. Namun tak disangka, di jalanan sepi korban diminta menghentikan kendaraannya dan pelaku langsung membegal korban dengan ancaman sebilah sajam dan kemudian membawa lari motor korban. Di waktu yang sama, teman pelaku datang untuk membantu aksinya, yakni menjualkan sepeda motor hasil kejahatan itu. Atas laporan korban, polisi kemudian menangkap pelaku di kawasan Kecamatan Gumuk Mas. Di lokasi yang sama, polisi juga menyita beberapa sepeda motor hasil kejahatan, serta senjata tajam dan surat-surat kendaraan. Atas ulahnya, dua pelaku dijerat dengan pasal 365 pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Di Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto melaporkan. Saling ejek di media sosial, seorang pemuda di Palembang, Sumatera Selatan harus menjadi korban pembacokan yang mengakibatkan korban mengalami 50 jahitan. Penganiayaan ini viral di media sosial. Sekelompok pemuda melakukan pengeroyokan dengan menggunakan senjata tajam jenis celurit terhadap korban ARF 16 tahun di Jalan Sukarela, Kecamatan Sukarame, Palembang. Korban alami luka di pipi, punggung, dan kaki akibat luka bacok kawanan pelaku. Beruntung, nyawa korban dapat diselamatkan warga yang membawanya ke rumah sakit. Diduga, ributan ini bermula dari aksi saling ejek di media sosial yang berujung saling dendam hingga kedua pihak bertemu untuk menyelesaikan pertikaian. Tak terima atas kejadian tersebut, korban didampingi orang tuanya melaporkan kejadian yang dialaminya ke Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu Polrestabes Palembang. Janjian ketemuan. Terus ya tapi rupanya dikeroyok. Keroyok. Pakai apa dikeroyok itu? Pakai saja. Orang berapa yang ngeroyok? Orang 4 apa orang 5. Kini, polisi masih memburu pelaku penganiayaan yang menyebabkan korban terluka. Petugas juga gencar berpatroli untuk mencegah adanya aksi tawuran pemuda di sejumlah tempat rawan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David melaporkan.